Baiklah, pada presentasi yang berikut ini itu menyajikan, kalau kita perhatikan di presentasi itu adalah menyajikan hubungan berbagai kelarutan hara dalam tanah dengan kemasaman tanah atau pH tanah. Kalau kita perhatikan ini sumbu horizontal, ini adalah pH tanah yang mulai dari pH 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, dan 8. Sedangkan sumbu vertikal adalah berbagai kelarutan hara, berbagai kelarutan hara, di mana hara yang dicantumkan di sini terdiri dari hara nitrogen, hara fosfor, hara kalium, hara kalsium, hara magnesium, hara sulfur, hara besi, hara mangan, hara zinc, hara molybdenum Mo, hara koper Cu, dan hara boron atau B. Nah, kalau kita perhatikan dari hubungan berbagai kelarutan hara ini dengan kemasaman tanah atau pH tanah, maka kita bisa memahami kenapa pentingnya kita mempelajari atau perlunya kita mengetahui pH dari suatu tanah. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan pH tanah yang berbeda, pH yang berbeda itu menunjukkan, menggambarkan kondisi reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tanah yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pada tanah yang berkisar pH-nya 6-7, maka kalau kita perhatikan tingkat kelarutan dari nitrogen, kalium, fosfor yang merupakan 3 unsur hara esensial makroprimer itu berada dalam kelarutan yang paling tinggi pada kisaran pH 6-7. Sedangkan pada pH yang lebih rendah, pada pH yang lebih rendah itu terjadi penurunan kelarutan dari nitrogen, penurunan kelarutan dari kalium, dan penurunan kelarutan dari fosfor yang ada di dalam tanah. Sebaliknya, pada pH yang lebih tinggi dari 7 juga mengalami hal yang serupa, yaitu terjadi juga penurunan dari kelarutan nitrogen, penurunan dari kelarutan kalium, dan penurunan dari kelarutan fosfor. Nah, sudah begitu pentingnya kita mengetahui pH suatu tanah, karena salah satu alasan pentingnya kita mempelajari pH dari suatu tanah, karena pH suatu tanah menggambarkan kondisi reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tanah, terutama yang berkaitan kelarutan hara-hara yang ada di dalam tanah. Nah, 3 di antaranya berkaitan dengan unsur hara esensial makroprimer, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Tetapi tidak hanya terbatas menggambarkan hubungan dari kelarutan dari 3 unsur hara esensial makroprimer saja. Justru pH tanah juga menggambarkan kondisi kelarutan dari unsur hara esensial lainnya. Kita lanjutkan. Kalau kita perhatikan dari hubungan berbagai kelarutan hara dalam tanah ini dengan kemasaman tanah atau pH tanah, kita perhatikan pada untuk unsur kalsium. Untuk unsur kalsium justru agak berbeda dengan ketiga unsur hara esensial makroprimer sebelumnya, di mana kalsium termasuk unsur hara esensial makrosekunder. Dan pada unsur kalsium, pH kurang dari 7, pada pH yang kurang dari 7, kelarutannya makin menurun. Sedangkan pada pH yang lebih dari 7, kelarutannya makin meningkat. Tentunya kelarutan berhubungan dengan ketersediaan hara buat akar tanaman.
Selanjutnya juga kita tahu bahwa unsur hara esensial makrosekunder itu selain kalsium juga ada magnesium dan ada sulfur. Jadi 3 unsur hara esensial makrosekunder itu adalah kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, untuk magnesium dan sulfur itu kelarutannya tinggi pada kisaran pH 5,5 sampai 7. Pada pH 5,5 sampai dengan 7. Kalau kita perhatikan di sini, pada pH kurang dari 5,5, magnesium baru makin menurun kelarutannya. Dan juga lebih dari 7, magnesium juga pH-nya kelarutannya makin menurun. Jadi pada pH lebih dari 7, kelarutan magnesium makin menurun. Begitu juga untuk sulfur, sebagai unsur hara esensial makrosekunder yang ketiga, yaitu selain kalsium, magnesium, yang ketiga adalah sulfur. Nah, sulfur kalau kita perhatikan, dia juga kelarutannya tertinggi pada kisaran pH 5,5 sampai dengan 7. Sedangkan pada pH yang kurang dari 5,5, kelarutan dari sulfur juga mengalami penurunan. Dan juga pada pH yang lebih dari 7, kelarutan dari sulfur juga makin menurun. Nah, di sini kalau kita perhatikan, dari ketiga unsur hara esensial makroprimer, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, dan juga 3 unsur hara esensial makrosekunder, yaitu kalsium, magnesium, dan sulfur, ternyata pada kisaran pH berkisar 6 sampai 7, dari ketiga unsur hara esensial makroprimer, ketiga-tiganya berada dalam kelarutan yang tertinggi pada kisaran 6 sampai 7. Sedangkan pada unsur hara esensial makrosekunder, yaitu untuk magnesium dan sulfur, dia juga kelarutannya tinggi pada kisaran 5,5 sampai dengan 7, baik magnesium maupun sulfur. Sedangkan untuk kalsium, dia pada pH lebih dari 7 dia mengalami peningkatan. Sedangkan kurang dari 7, makin menurun pH, makin menurun kelarutan dari kalsium. Artinya apa? Bahwa dari unsur hara esensial baik makroprimer maupun makrosekunder, ternyata dari keenam unsur hara esensial makro yang kita cantum di sini, 5 berada dalam tingkat kelarutan tertinggi pada kisaran pH 6 sampai dengan 7. Untuk itu perlu kita perhatikan bahwa reaksi-reaksi kimia yang berkaitan dengan kelarutan, baik itu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan sulfur, dia berada pada tingkat kelarutan tertinggi pada kisaran pH 6 sampai 7. Itu kenapa pentingnya kita mengetahui pH tanah, bahwa dengan kita mengetahui pH tanah, kita mengetahui tingkat kelarutan yang ada di dalam tanah dari kelarutan-kelarutan baik hara esensial, unsur hara esensial makroprimer, nitrogen, fosfor, dan kalium, maupun kelarutan dari unsur hara esensial makrosekunder, yaitu kalsium, magnesium, dan sulfur. Di mana pada kisaran pH 6 sampai 7, baik nitrogen, fosfor, dan kalium, serta magnesium dan sulfur, ini berada dalam tingkat kelarutan yang paling tinggi. Kita tahu berarti tanah pada kisaran pH 6 sampai 7 mampu mensuplai nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan sulfur secara optimal. Nah, tentu saja dari hubungan berbagai kelautan hara dalam tanah ini dengan kemasaman tanah tidak terbatas pada unsur hara esensial makro saja, tapi juga menggambarkan hubungan yang lebih lanjut dari antara kelarutan hara dengan kemasaman tanah ini, yaitu
berkaitan hubungan berbagai kelarutan hara mikro esensial, unsur hara esensial mikro, atau unsur hara mikro esensial yang terdiri dari boron, molibdenum, besi, koper, Zn, dan mangan. Sedangkan Cl atau klor tidak dicantumkan di sini. Kalau kita perhatikan beberapa unsur mikro esensial tersebut, yaitu ada besi, ada Mn, ada Zn, ada Cu, ada B, boron, dan ada Mo, molybdenum. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ada hubungan dari berbagai kelarutan hara mikroesensial ini dengan kemasaman tanah, di mana 3 dari unsur hara mikro tersebut, yaitu besi atau Fe, dan mangan atau Mn, dan zinc atau Zn, ini hubungannya bahwa dia apabila pH-nya makin menurun, kurang makin menurun dari 6 ke 5,5 ke 5 dan sampai 4,5, ketiga unsur hara mikro ini kelarutannya makin meningkat. Sedangkan pada pH yang lebih dari 6,0 atau bahkan mulai dari pH 5,5 terus sampai 6, 6,5, 7, dan 7,5 dan 8, kelarutan baik Fe, Mn, dan Zn ini makin menurun. Nah, untuk itu kita harus memahami perilaku dari kelarutan hara yang hubungannya dengan kemasaman tanah atau berkaitan dengan pH tanah. Lebih lanjut lagi, kondisi yang berbeda terjadi pada unsur hara mikro Cu dan B, dan boron, di mana Cu dan B itu dia kelarutannya tertinggi pada kisaran pH 5,5 sampai dengan 7. Sedangkan pada pH yang lebih rendah dari 5,5, kelarutannya makin menurun. Kalau kita perhatikan Cu pada pH 5,5 sampai 7, itu kelarutannya terbesar. Begitu juga boron, kisaran pH 5,5 sampai 7, kelarutannya terbesar. Sedangkan pada pH yang lebih rendah dari 5,5, makin menurun pH, makin menurun juga kelarutan dari Cu dan boron. Dan sebaliknya juga pada pH lebih dari 7, kelarutan dari Cu dan boron juga mengalami penurunan dengan makin meningkatnya pH tanah. Nah, agak berbeda sedikit perilaku dari kelarutan molybdenum atau Mo, di mana Mo pada pH lebih dari 7 terjadi peningkatan kelarutannya. Sedangkan kurang dari 7, pH tanah makin menurun, kelarutan dari molybdenum makin berkurang. Kita tahu bahwa unsur hara mikroesensial ini diperlukan dalam jumlah sedikit. Artinya apa? Apabila kelarutannya tinggi atau kelarutannya besar, maka dia akan mengganggu serapan, keseimbangan hara. Dalam keseimbangan serapan hara. Begitu juga sebaliknya, untuk contohnya Mo pada pH tinggi, itu kelarutannya tinggi, tentu akan mengganggu keseimbangan serapan hara. Sebaliknya, untuk Fe, Mn, dan Zn, dia justru kelarutannya tinggi pada pH rendah. Dan ini juga yang menyebabkan bahwa gangguan keseimbangan serapan hara Fe, Mn, dan Zn terjadi pada pH rendah. Nah, sedangkan Cu dan B, dia kelarutannya tinggi pada pH berkisar 5,5 sampai 7. Nah, berdasarkan hubungan berbagai kelarutan hara ini dengan pH, maka kita bisa mengelola pH dengan tujuan agar ketersediaan atau kelarutan dari hara-hara yang diperlukan dalam kondisi
yang sesuai kebutuhan tanaman. Yaitu apabila pH-nya terlalu rendah, kita perlu naikkan. Kalau pH-nya 4,5 atau 5, maka perlu kita upayakan perbaiki agar pH-nya mendekati 6 atau mendekati netral, yaitu berkisar 6,5 sampai 7,5. Itu istilah dan ilmu kimia tanah. Itu yang netral, yang maksud dengan netral dalam ilmu tanah. Ilmu kimia tanah itu berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Itu salah satu pakar kimia tanah mengelompokkannya seperti itu. Itu adalah ring pH netral. Ya, kalau kimia murni yang maksud dengan pH netral ada pH 7. Tapi dalam ilmu kimia tanah yang maksud dengan pH netral untuk tanah itu berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Sehingga pengelolaan pH tanah berupaya memperbaiki tanah-tanah yang ber-pH rendah, tanah-tanah yang ber-pH kurang dari 5,5 diupayakan diperbaiki untuk pH-nya mendekati pH netral ini, yaitu mencapai sekitar 6,5. 6,5. Di mana pada pH 6,5 kita perhatikan bahwa kelarutan nitrogen, kelarutan kalium, kelarutan fosfor itu dalam kelarutan yang besar, sehingga tanah tersebut pada kondisi yang mampu mensuplai unsur nitrogen, kalium dan fosfor dalam jumlah yang cukup besar, sehingga sesuai kebutuhan tanaman, karena tanaman butuh ketiga unsur hara ini dalam jumlah yang besar, karena ketiga unsur hara ini adalah termasuk unsur hara esensial makro primer. Dan lebih lanjut lagi bahwa pada pH 6,5 itu unsur hara makro sekunder, unsur hara makro esensial sekunder seperti Mg dan sulfur atau S juga berada dalam kondisi kelarutan yang besar, yang cukup untuk mensuplai kebutuhan tanaman. Begitu juga untuk kalsium. Kalsium juga kelarutannya mulai meningkat, dan ini cukup untuk kebutuhan tanaman. Selain itu, pada kondisi pH yang kita perbaiki mendekat ke 6,5, maka kita sudah bisa menekan permasalahan yang berkaitan dengan kelebihan kelarutan dari besi, kelebihan kelarutan dari Mn, kelebihan kelarutan dari Zn. Karena dengan perbaikan pH tanah dari 5 ke 6,5 terjadi penurunan kelarutan Fe, terjadi penurunan kelarutan Mn, terjadi penurunan kelarutan Zn. Sedangkan Fe, Mn, dan Zn adalah ketiga unsur hara mikro esensial. Dia diperlukan, tapi jumlah yang diperlukannya cukup sedikit saja. Sehingga kalau kelarutannya besar, itu akan mengganggu keseimbangan serapan hara. Jadi dengan perbaikan pH tanah juga menjadikan ketersediaan Fe, Mn, dan Zn cukup buat tanaman, cukup buat akar tanaman, tidak berlebih, tidak berlebih. Kalau berlebih dia mengganggu keseimbangan serapan hara. Selain itu juga pada kisaran 6,5 itu ketersediaan Cu dan B itu juga tercukupi. Dan selain itu juga ketersediaan MO juga dalam kondisi tercukupi. Hingga inilah alasan kenapa pH pada tanah-tanah yang pH-nya rendah perlu dilakukan perbaikan pH-nya supaya pH-nya mendekati atau pH-nya menjadi 6,5 atau mendekati pH netral, pH tanah netral. pH tanah netral itu berkisarannya 6,5 sampai 7,5. Dari perbaikannya mengarah ke arah pH tanah netral. Nah, pada pH tanah netral ini reaksi-reaksi kimia yang berkaitan dengan kelarutan hara esensial makro primer, hara esensial makro sekunder, kelarutan unsur hara mikro esensial itu
sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sehingga tanaman yang ditanam pada kisaran pH 6,5 sampai 7,5 itu pertumbuhannya subur, hasilnya tinggi. Artinya tanah pada kondisi pH tersebut mensuplai unsur-unsur tadi dalam kelarutan yang sesuai kebutuhan tanaman. Jadi dalam slide ini ya, yaitu hubungan berbagai kelarutan hara dalam tanah dengan kemasaman tanah ini adalah hasil dari penelitian para pakar ya, dan bentuk hubungan ini Bapak dapatkan gambar hubungan ini dari sumbernya dari Google Image tahun 2022 ya, tahun 2022. Nah, selain itu juga berdasarkan hubungan berbagai kelarutan hara dalam tanah dengan kemasaman tanah ini juga bisa menjelaskan kenapa pada tanah-tanah pH rendah ya, pada tanah-tanah yang pH-nya rendah itu tanaman tumbuhnya tidak normal, tumbuhnya di bawah normal. Kenapa? Ya, di antaranya bahwa pada pH rendah ada kelarutan aluminium yang besar, yang tinggi, di mana aluminium dalam tanah ini akan mengganggu serapan hara, akan mengganggu transportasi. Pertama mengganggu di dinding sel akar, ya, mengganggu serapan haranya, dan lebih lanjut mengganggu transportasi hara dari akar ke bagian batang dan daun. Itu penyebabnya bahwa pada tanah yang pH-nya rendah, terutama pada tanah mineral, ya, ini kelarutan aluminium dalam kondisi kelarutan yang besar atau yang tinggi. Pada kelarutan yang tinggi ini ya, mengganggu pertumbuhan tanaman, mengganggu sistem perakaran tanaman. Bahkan aluminium yang tinggi pada tanah tersebut, pada pH yang rendah tersebut, bisa menyebabkan akar tanaman terbakar. Akar tanaman mengalami keracunan aluminium. Nah, selain itu juga bahwa pada pH yang rendah, selain bahaya dari tingginya kelarutan aluminium, juga ada ketidakseimbangan dari tingginya kelarutan besi, Fe, tingginya kelarutan Mn, dan tingginya kelarutan Zn. Dan ketingginya kelarutan dari Fe, Mn, dan Zn ini, di mana unsur ini hanya diperlukan jumlah sedikit. Kalau jumlah yang kelarutannya besar, maka dia akan mengganggu keseimbangan serapan hara. Itu sebabnya pada tanah-tanah yang pH-nya rendah, jadi pada tanah-tanah yang ber-pH rendah, sering tanaman gagal sampai panen. Itu pertumbuhannya juga kerdil. Itu tidak lain disebabkan karena pada tanah mineral yang ber-pH rendah, ada permasalahannya adalah tingginya kelarutan aluminium dan tingginya kelarutan dari Fe, tingginya kelarutan dari Mn, dan tingginya kelarutan dari Zn. Di mana aluminium yang tinggi kelarutannya mengganggu sistem perakaran tanaman, mengganggu proses serapan hara oleh akar tanaman, mengganggu sistem transportasi hara yang sudah terserap di dalam sel akar untuk ditransportasikan, mengalami gangguan transportasinya ke bagian batang dan daun. Selain itu juga tingginya besi, Mn, dan zinc itu mengganggu keseimbangan keserapan hara, karena tanaman butuh Fe, Mn, dan Zn dalam jumlah yang sedikit. Kalau dia berada dalam jumlah yang besar, ini akan mengganggu. Selain itu juga Fe bisa berikatan dengan P, membentuk FeP, dan ini menyebabkan ketersediaan P menjadi menurun. Selain pada pH rendah, kelarutan P sudah makin menurun, juga pada pH rendah
tingginya kelarutan dari Fe, itu akan terjadi reaksi Fe dengan P hingga membentuk FeP, besi fosfat yang tidak larut, sehingga mampu menurunkan kelarutan dari P dan mampu menurunkan kesediaan dari P. Ya. Jadi ada kendala berkaitan dengan tanah-tanah yang pH-nya rendah. Bapak rasa itu yang berkaitan dengan presentasi ini. Kita lanjutkan pada presentasi yang berikutnya.